Hai semuanya, udah pada siap jadi pengusaha internasional? Nah, kalau mau bisnis kita go internasional, kita harus tahu nih soal dokumen-dokumen apa aja yang jadi syarat wajib saat ekspor-impor. Di video kali ini, kita bakal bahas tuntas soal dokumen-dokumen penting yang harus kamu kuasai. Yuk, langsung aja kita mulai. Apa saja sih dokumen ekspor dan impor dalam perdagangan internasional? Dokumen ekspor dan impor dalam perdagangan internasional tersebut dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada induk, yang kedua ada penunjang, dan yang ketiga ada pembantu. Nah, teman-teman juga harus tahu nih penjelasan tentang dokumen induk, yaitu dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian dalam pelaksanaan suatu transaksi. Apa saja sih yang termasuk dalam dokumen induk? Yang pertama, Letter of Credit LC, yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditunjukkan kepada eksportir di luar negeri yang memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan. Yang kedua, Bill of Landing, BL, yaitu surat tanda terima barang yang telah dimuat ke dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang. Juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Ketiga, Police Assurance, yaitu surat bukti pertanggungjawaban yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir ataupun importir untuk menjamin keselamatan terhadap barang yang dikirim. Police Assurance penting karena dapat membuktikan bahwa barang-barang yang tersebut di dalamnya telah diasuransikan. Dokumen ini menyatakan pihak mana yang meminta asuransi dan kepada pihak siapa klaim dibayarkan. Dan yang terakhir, faktur, invoice, yaitu suatu dokumen penting yang dipakai dalam proses perdagangan. Dalam invoice akan dapat diketahui data-data tentang berapa jumlah wesel yang akan dapat ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian urusan bea masuk. Invoice sendiri dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pro forma invoice, commercial invoice, and consular invoice. Selanjutnya, teman-teman juga harus tahu nih penjelasan tentang dokumen penunjang, yaitu dokumen yang dikeluarkan untuk mempererat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur atau invoice. Yang termaksud dokumen penunjang dalam dokumen ekspor dan impor diantaranya: yang pertama ada packing list atau daftar pengepakan. Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerapkan uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus, diikat dalam peti yang biasanya diperlukan oleh bea cukai. Yang kedua, Certificate of Origin atau surat keterangan asal, merupakan surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu barang. Ketiga, Certificate of Inspection atau surat keterangan pemeriksaan, yaitu surat keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh independent surveyor, juru periksa barang, atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah. Berfungsi sebagai jaminan atas mutu dan jumlah barang, ukuran, berat, kondisi, pengepakan, dan kuantitas pengepakan. Yang keempat, Certificate of Quality atau sertifikat mutu, yaitu keterangan yang dibuat berkaitan dengan hasil analisis barang-barang di laboratorium perusahaan atau badan penelitian independen yang menyangkut mutu barang yang diperdagangkan. Kelima, ada Manufacturer's Quality Certificate atau sertifikat mutu dari produsen. Dokumen ini menguraikan tentang mutu dari barang-barang, termasuk penjelasan tentang kondisi baru atau tidaknya barang dan apakah memenuhi standar barang yang ditetapkan. Yang keenam, weight note atau keterangan timbangan,
yaitu catatan yang berisi perincian berat dari tiap-tiap kemasan barang seperti yang tercantum dalam commercial invoice, keterangan berat dari barang-barang yang dikapalkan atas dasar suatu LC haruslah sama dengan yang tercantum pada dokumen pengapalan. Ketujuh, ada measurement list atau daftar ukuran, yaitu daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap-tiap kemasan seperti panjang, tebal, volume, serta garis tengah. Ukuran dalam dokumen ini haruslah sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam LC. Yang ke-8, chemical analysis atau analisa kimia, yaitu pernyataan yang menjelaskan tentang bahan-bahan dan takaran serta kandungan bahan yang terdapat dalam barang-barang yang diperiksa. Penelitian ini dilakukan oleh Badan Analisa Obat dan Bahan Kimia. Yang terakhir ada Bill of Exchange atau WESL, yaitu sebuah alat pembayaran yang memberikan perintah yang tidak bersyarat secara tertulis yang ditunjukkan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, dan yang terakhir, teman-teman juga harus tahu nih penjelasan tentang dokumen pembantu dalam dokumen ekspor dan impor. Dokumen pembantu merupakan beberapa tambahan dalam dokumen ekspor dan impor yang walaupun bukan dokumen pengapalan, tetapi sering diperlukan untuk kelancaran penerimaan barang-barang yang dikapalkan di tempat importir ataupun eksportir. Dokumen-dokumen pembantu yang dimaksud dalam dokumen ekspor dan impor diantaranya yang pertama ada Freight Forwarders Receipt yang berfungsi sebagai tanda penerimaan barang-barang dan biasanya merupakan kontrak pengangkutan atau tanda kepemilikan barang-barang selama dalam pengawasan maskapai pelayaran. Yang kedua, Delivery Order. Delivery order berfungsi sebagai surat jalan yang dikeluarkan oleh eksportir. Ketiga, ada warehouse receipt. Merupakan tanda terima yang dikeluarkan oleh sebuah gudang atas penerimaan barang-barang. Terkadang, bank terpaksa menyimpan barang-barang impor yang tidak jadi ditebus importir di dalam gudang. Dan yang terakhir ada trust receipt. Merupakan suatu dokumen yang digunakan oleh importir untuk mendapatkan atau memiliki dokumen-dokumen pengapalan sebuah LC, agar importir tersebut dapat menjual barang-barang yang bersangkutan sebelum membayar atau menebus dokumen-dokumen pengapalan tersebut kepada bank. Dengan menandatangani dokumen tersebut, importir mengikatkan diri kepada bank tersebut agar memperoleh hasil penjualan barang untuk melunasi pembayaran dokumen pengapalan tersebut kepada bank. Selama barang belum laku, maka hak atas barang masih tetap dimiliki oleh bank. Nah, itulah dia beberapa dokumen penting yang harus kamu persiapkan saat melakukan ekspor-impor. Dengan memahami dokumen-dokumen ekspor-impor, kamu sudah selangkah lebih dekat untuk menjadi pengusaha internasional yang sukses. Ingat ya, kelengkapan dokumen ini sangat berpengaruh pada kelancaran proses pengiriman barang kamu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih telah menonton.